Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanika dengan NIM 2304045011012 dari kelas C angkatan 23. Baik, di sini saya akan membuat video yang dimana mengenai presentasi rencana pelaksanaan layanan yang berupa layanan konseling individu, yang dimana itu merujuk dari tema melatih self-talk positif untuk mengendalikan emosi. Ada pula pendekatan yang saya pakai dalam rencana pelaksanaan layanan ini, yaitu pendekatan Cognitive Behavioral Modification atau CBM. Tekniknya itu self instruction, yang terus masalah yang saya angkat itu yang dimana adalah konseli mengalami kesulitan mengendalikan emosi akibat self-talk negatif yang muncul dalam situasi menekan. Adapun komponen layanan yaitu seperti yang saya sebutkan, yaitu konseling individu. Bidang layanannya sendiri yaitu pribadi sosial. Adapun fungsi layanan dari RPL ini yaitu pengetasan atau membantu konseli mengelola emosi melalui perubahan pola pikir dan self-talk. Nah, tujuan umumnya itu sendiri membantu konseli mengembangkan kemampuan self-talk positif untuk mengandalkan emosi melalui teknik self-instruction dalam setting konseling individu. Tujuan khususnya tersendiri itu yang di sini ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi pola self-talk negatif yang sering muncul. Yang kedua itu memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Yang ketiga itu mempraktikkan self-instruction untuk mengubah self-talk negatif menjadi positif. Dan yang keempat menerapkan self-talk positif dalam situasi yang memicu emosi negatif. Dan yang terakhir itu menyusun rencana implementasi self-talk positif dalam kegiatan sehari-hari. Nah, terus sasaran layanan dari RPL ini merupakan yaitu siswa yang mengalami kesulitan mengendalikan emosi akibat self-talk negatif. Materi layanan sendiri itu yang mungkin saya angkat yaitu pertama mungkin kita akan menjelaskan tentang konsep self-talk dan dampaknya terhadap emosi. Yang kedua itu perubahan antara self-talk negatif dan positif. Yang ketiga itu bagaimana atau pengertian self-instruction untuk membantu self-talk positif. Yang keempat, strategi penerapan self-talk positif dalam situasi nyata. Adapun kurun waktu yang saya mungkin pakai dalam melakukan layanan ini, yang pertama itu mungkin akan melakukan layanan sebanyak 2-3 kali pertemuan, yang dimana itu masing-masing 45 sampai 60 menit. Nah, yang adapun media atau alat yang mungkin akan saya pakai dalam layanan ini yaitu pertama LKPD self-talk, kartu situasi emosional, dan kertas kerja individu, dan mungkin alat tulis menulis untuk siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan. Tahap awal itu saya akan melakukannya mungkin kurang lebih 10 menit. Yang dimana itu tentu saja yang pertama dilakukan adalah konselor menyapa konselinya, menjelaskan tujuan dan aturan konseli. Yang dimana itu dijelaskan kembali mengenai dijelaskan tujuannya dan aturan-aturan yang akan disepakati dalam proses konseli ini. Nah, yang kedua itu tentu saja menjelaskan pentingnya mengenai self-talk dalam pengendalian emosi. Yang dimana ini adalah dimana konselor itu menjelaskan kepada konselingnya bagaimana sih pentingnya tentang atau mengenali self-talk untuk mengendalikan emosi yang dia rasa. Yang kedua itu eksplorasi masalah. Mungkin di dalam tahap ini kurang lebih 15 menit, yang dimana itu konselor menggali contoh self-talk negatif yang sering muncul dari yang dirasa oleh konseling. Nah, yang kedua itu
tentu ditanya konselor menanyakan situasi pemicu emosi negatif dan dampaknya yang dirasa oleh konseling. Setelah itu intervensi yang dimana kurang lebih 20 menitan konselor memperkenalkan teknik self instruction kepada konseling agar konseling tahu bahwa teknik self instruction itu bagaimana. Nah, yang selanjutnya itu konseling diminta menuliskan self talk negatif dan menggantinya dengan yang positif. Yang dimana itu nanti konteksnya itu konselor membagikan sebuah kertas yang akan diisi dan atau dituliskan oleh konseling mengenai self talk negatif, dan konseling pun menggantinya dengan self talk yang positif. Nah, setelah itu konselor memandu latihan situasi nyata, yang dimana itu konselor memberikan kondisi nyata kepada konseling dan membuat konseling mengetahui seperti apa kondisi nyata yang sering terjadi. Nah, yang keempat itu tindak lanjut, kurang lebih 10 menit, yang dimana konselor membantu konseli membuat rencana penerapan self talk positif di rumah. Nah, yang dimana itu konseling diharap melakukan atau menuliskan sebuah rencana bagaimana penerapannya self talk positif di rumah. Contohnya mungkin bercermin dan memikirkan hal-hal yang positif agar pikiran-pikiran negatif tidak timbul dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-harinya. Setelah itu konselor memberikan lembar pemantauan self talk yang dimana konselor membagikan ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan rencana penerapan self talk positif yang dilakukan oleh siswa di rumah, agar juga konselor mengetahui apakah efektif hal yang dilakukan konseli, dan jika tidak mungkin bisa diganti dengan hal yang lain agar penerapan self talk positif ini berhasil. Nah, yang kelima itu terminasi. Mungkin di sini kan terminasi itu adalah menutup semua sesi, yaitu mungkin kurang lebih 5 menit. Itu dengan konselor menutup dengan refleksi dan motivasi perubahan yang secara bertahap. Nah, setelah kegiatan itu tentu akan dilakukannya evaluasi. Nah, tentu evaluasi ini yang dimana itu konselor evaluasi proses dan evaluasi hasil. Perlu diketahui bahwa di evaluasi proses sendiri dalam rencana pelaksanaan layanan yang saya buat itu adalah konseli yang konselor nilai, yaitu konseli hadir penuh dan aktif dalam sesi kegiatan layanan konseling individu. Nah, yang kedua itu konseling terbuka dalam berbagi pikiran dan pengalaman. Terus yang ketiga itu konseling mengikuti latihan self instruction dengan sungguh-sungguh. Terus dilanjutkan dengan evaluasi hasil. Yang pertama itu konseling memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Dan yang ketiga itu konseling mampu mengidentifikasi dan mengganti self talk negatif. Dan yang ketiga itu konseling menunjukkan perubahan positif dalam pengelolaan emosi. Alasan saya mengangkat tema ini karena sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau pada saat ini pikiran-pikiran negatif itu selalu mengganggu segala aktivitas yang dilakukan oleh semua orang, yang dimana hal ini perlu ditindaklanjuti agar
semua orang agar semua orang melakukan aktivitasnya dengan baik, karena self talk negatif yang muncul kadang membuat mereka selalu tertekan atau hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu saya membuat rencana pelaksanaan layanan ini agar kita bisa mengetahui bahwa self talk negatif itu bisa berubah bisa kita ubah dengan self talk positif jika kita bisa menerapkan perubahan-perubahan yang ingin kita capai. Baik, itulah presentasi mengenai RPL yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.